Kita main-main lagi ke CCR. Assalamualaikum. Nah, di sini ada flammability diagram. Gimana ya penjelasannya nih? Kebetulan ada kapten nih di sini. Kita minta tolong jelasin yuk. Cap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa minta tolong jelasin ini, Cap? Oke. Flammability diagram. Ini pasti banyak yang pengen tahu. Oke, flammability diagram ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya. Jadi siang ini saya akan menjelaskan soal flammability diagram ya, atau flammability chart. Apa sih itu flammability diagram? Simpelnya atau untuk mempermudahnya, pastinya semua senior officer ya, kapten, chief officer itu sudah di luar kepala. Ini tuh biasa kita pakai setelah kita tank cleaning. Sebelum kita melakukan free gas, kita harus mengetahui atmosphere condition atau gas konten yang ada di dalam tangki kita sebelum kita memasukkan fresh air ke dalam tangki. Maksudnya untuk apa? Maksudnya itu untuk mencegah adanya fire or explosion di dalam cargo tank kita. Jadi setelah kita tank cleaning, kita cek gas atmosphere conditionnya, berapa nilai oksigennya, berapa nilai hidrokarbonnya. Jika memungkinkan untuk langsung free gas, kita free gas. Jika tidak memungkinkan untuk free gas, maka ada namanya kita purging. Purging itu kita menurunkan kadar hidrokarbonnya sampai di bawah lower explosion limit. Apa sih maksudnya lower explosion limit itu? Di diagram itu ada namanya flammable mixture atau flammable range. Flammable range itu ambang batas atau limit antara lower flammable limit atau lower explosion limit dan upper explosion limit atau upper flammable limit. Jadi untuk nilai hidrokarbon di antara UEL dan LEL tersebut itu sangat riskan atau sangat berbahaya dan dapat memungkinkan terjadinya fire dan explosion di dalam cargo tank. Jadi untuk mencegah hal tersebut, sebelum kita melakukan free gas, setelah tank cleaning dan sebelum melakukan free gas, chief officer biasanya akan mengecek gas konten yang ada dalam tangki. Dan yang pastinya satu hal yang harus kita tahu, previous cargo kita itu apa, flammable range-nya apa, berapa, karena di tiap-tiap kargo itu memiliki perbedaan dalam flammable range. Contoh misalkan kargo A, flammable range antara 1% by volume sampai, kita ambil contoh misalkan 5% by volume. Kargo B bisa 1,8 sampai 4,5% by volume. Jadi dia berbeda. Kita harus melihat dari MSDS, Material Safety Data Sheet, berapa flammable range kita. Setelah kita balik lagi tadi, setelah kita melakukan cek gas konten yang ada dalam cargo tank dengan menggunakan portable gas detector, maka kita mengetahui nilainya. Kita ambil contoh, misalkan kita ambil contoh di sini. Untuk membaca diagram ini ya, pertama saya akan menjelaskan dulu. Ini untuk hidrokarbonnya, yang pastinya persen by volume. Dan harus kita ingat juga, 1% by volume itu sama dengan 100% by LEL. Saya harap semua junior officer, kadet harus ingat ini baik-baik. 1% by volume sama dengan 100% LEL. Oke, terus di bawah sini ada oksigen volumenya. Dan di sini ada flammable range atau flammable mixture yang tadi sudah saya sebutkan. Garis ini itu oksigen safety margin. Dia ada di antara 8 sampai 10. Ya. Oke, kita ambil contoh ini untuk membacanya seperti apa ini. Kita simulasikan setelah kita tank cleaning, sebelum kita free gas, kita cek gas kontennya. Ada ternyata di dalam cargo tank, anggaplah kita simulasikan semua cargo tank kontennya itu hidrokarbonnya ada di 11% by volume, oksigennya ada di 2%. Dalam kondisi ini,
Jika kita langsung free gas, berbahaya atau tidak, kita akan simulasikannya. Di kondisi ini, misalkan kita langsung free gas, kita langsung introduce atau kita langsung masukkan fresh air. Apa yang akan terjadi? Ini ada namanya dilution with air. Berarti kita masukkan fresh air atau langsung free gas. Maka gas atmosfer yang ada di dalam tangki akan turun. Hidrokarbon akan semakin turun, oksigen akan semakin naik, sampai dia menyentuh titik ini, dan dia akan masuk ke dalam flammable range ini. Nah, ini yang akan kita hindari, ini yang berbahaya. Pada saat di titik ini atau pada saat hidrokarbon sekitar 6% by volume dan oksigen di 12, ini akan sangat memungkinkan akan terjadinya fire or explosion. Jadi maksudnya jika di kondisi ini kita langsung free gas, itu berbahaya, jadi tidak diperbolehkan. Oke, sisi lainnya lagi, bagaimana caranya supaya untuk menghindari fire dan explosion? Pada saat di titik ini, kita ada namanya purging. Purging itu apa? Purging itu menurunkan kadar hidrokarbon. Kita menurunkan kadar hidrokarbon sampai di bawah lower explosion limitnya. Yang tadi sudah saya sebutkan, nilainya berapa lower explosion limit, itu kita bisa cek dari MSDS kargo masing-masing atau Material Safety Data Sheet. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi jika dalam kondisi seperti ini, maka kita harus purging. Purging itu kita menggunakan inert. Jadi kita masukkan inert gas lagi, sambil kita monitor hidrokarbon itu sudah turun sampai sekitar, misalkan kita sudah inert, kita turunkan hidrokarbon, kita cek, misalkan ada di titik ini. Kita ambil contoh lagi, simulasikan di titik ini. Berarti hidrokarbon ada di 5%, sekitar 5%, dan oksigen ada di 2%. Setelah ini, misalkan kita, mungkin kita sudah bisa untuk free gas, kita cek, kita cek. Pada kondisi ini, kita misalkan masukkan fresh air untuk free gas. Dia turun, hidrokarbon, oksigen naik, ternyata di sini masih mendekati lower explosion limitnya. Ini juga termasuk sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan atau untuk memasukkan fresh air atau free gas. Jadi titik ini masih belum boleh. Titik ini pastinya tidak boleh. Titik ini belum boleh karena di sini masih bersinggungan dengan lower explosion limit kita dan sangat berbahaya. Berarti kita harus turunkan lagi hidrokarbonnya. Kita lanjutkan lagi inertingnya. Setelah itu kita turunkan lagi sampai dia di sini. Di sini itu sekitar 2 point something atau 3. Nah, kita anggaplah 3. Nah, pas di sini, coba di sini kita simulasikan, kita masukkan fresh air. Apakah aman atau berbahaya? Kita masukkan fresh air. Kita lihat dia turun, oksigen naik, hidrokarbon turun. Ternyata pada saat titik ini dia sangat aman untuk free gas. Karena dia ada di bawah lower flammable limit ini. Nah, jadi intinya setelah kita tank cleaning, hal yang harus diperhatikan tank condition atau gas atmosfer yang ada di dalam tangki. Kita cek. Jika kita sudah mengetahui gas kontennya, kita coba simulasikan di flammable diagram ini. Jika kita langsung masukkan fresh air, apakah akan bersinggungan dengan flammable range kita atau tidak? Kalau bersinggungan, kita harus namanya purging. Purging itu untuk reduce hidrokarbon yang ada di dalam tangki. Sampai berapa? Sampai di bawah lower explosion limit kita. Jadi saya ingatkan lagi, apa itu flammable range? Flammable range itu ambang batas atau jarak antara lower flammable limit dengan upper flammable limit. Yang pastinya di tiap kargo memiliki nilai flammable range atau flammable mixture yang berbeda-beda. Nah, itu untuk flammable DT diagram. Jadi yang harus diingat pada saat tank cleaning itu,
sebelum kita free gas, itu hal yang harus kita perhatikan karena ada beberapa kejadian, mungkin minimnya knowledge, minimnya pengalaman, setelah tank cleaning dia langsung free gas saja mau buru-buru karena mungkin faktor dikejar kantor, mungkin kita mau dry dock atau kita mau ke next cargo yang membutuhkan tangki harus kering dan siap untuk dimasuki, atau ada pekerjaan di dalam cargo tank dan dikejar kantor untuk buru-buru. Nah, itulah kita harus beberapa hal yang harus kita pertimbangkan atau consider yang harus kita laksanakan. Jadi untuk flammability diagram ini khusus untuk chief officer dan master itu harus di luar kepala. Karena ini adalah acuan kita untuk memastikan bahwa operasional kita aman tanpa adanya suatu bahaya apapun. Nah, itulah flammability diagram. Tadi kan saya singgung masalah inert gas ya. Apa sih itu inert gas? Ada namanya inerting atau inert condition. Inert condition itu kondisi di dalam suatu tangki yang dimana kadar oksigennya itu di bawah 8%. Dan pada umumnya biasanya di kapal-kapal itu dia mengambil untuk safety-nya 5% atau di bawah 5%. Itu untuk inert condition. Ya, jadi oksigennya itu di bawah 8%, tapi umumnya untuk safety keamanan kita selalu kasih sekitar 5% atau di bawah 5%. Itu inert gas itu apa? Inert gas itu gas lembab. Gas lembab itu terdiri dari beberapa macam gas yang akan dimasukkan ke dalam tangki yang kegunaannya apa? Untuk apa? Untuk menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam tangki. Seperti yang tadi saya bilang, harus di bawah 8% dan amannya biasanya di 5%. Kalau kita kembali lagi ke sini, ini ada namanya oxygen safety margin. Jika di dalam cargo tank kita masih masuk di antara 8 sampai 10, sebenarnya ini masih aman. Karena masih oxygen safety margin ya. Tapi sangat riskan juga atau sangat memungkinkan oksigen ini akan naik dan bersinggungan dengan flammable range. Jadi makanya tadi saya bilang amannya itu kita biasa di 5% atau di bawah 5% untuk inert condition. Nah, biasanya untuk kapal-kapal oil product atau crude tentunya sebelum kita memuat atau loading kargo, biasanya kita harus dalam kondisi inert atau inert condition. Inert condition berarti maksudnya apa? Oksigen yang ada di dalam tangki itu harus di bawah 8% atau biasanya umumnya kita 5%. Dan pastinya di tiap-tiap pelabuhan semua loading master akan meminta kita untuk memastikan bahwa semua cargo tank kita dalam inert condition. Itu maksudnya untuk inert gas atau inert condition. Mungkin next time kita akan jelasin soal inert gas system. Ada juga nanti namanya venting system. Banyaklah. Ada ODME, ada apa lagi di sini? Banyaklah. Nanti kita jelaskan satu-satu di next video ya. Siap. Satu lagi mungkin di luar topik flammability diagram, untuk semua kadet-kadet yang akan naik kapal ataupun kadet yang baru turun kapal ataupun perwira muda yang baru lulus dan juga tentunya junior officer Molim 3 ataupun Molim 2 yang sedang belajar untuk pekerjaan Molim 1, flammability diagram ini sangat penting. Jadi pelajari, dimengerti. Jangan dihafal, tapi dimengerti maksudnya. Semoga video ini bisa menambah ilmu. Karena kita di tanker itu sangat riskan sekali dan sangat penting sekali masalah safety, terutama di kargo. Dengan hal-hal seperti ini tuh harus di luar kepala lah. Gitu Pak Santo. Siap. Siap. Makasih banyak. Ya, Kapten. sama-sama. Ini ilmu mahal nih. Belajar ini bertahun-tahun ini dijelaskan dengan singkat dan padat. Terima kasih Cap, penjelasannya sangat dimengerti. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.